ya, kita mulai ya Bu En ya. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Bu En, selamat malam ini. Gimana kabarnya malam ini? Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat walaupun ada sedikit gangguan. Iya, Iya, di terima sekitar kasih saya. nih dengan segala terima kasih nih dengan segala gangguan udah mau kita duduk ngobrol-ngobrol kita berdua ya Bu En ya. Iya, Bu Bu. En, kira-kira malam ini mau ngobrolin apa ya? Iya, ini saya mau pengen bercerita tentang kayaknya kasusnya masih sama lah Bu, terkait anak saya, salah satu murid saya di kelas itu yang istilahnya tidak ada motivasi untuk belajar itu Ibu. Istilahnya menulis pun males gitu. Jadi ini ya kita mau ngobrolin nih gimana anak-anak ibu nih ternyata motivasi belajarnya kurang gitu ya Bu ya. Iya, Sedang menulis saja masih kurang apalagi untuk kegiatan yang lain ya Bu ya. yang lain. Iya. Iya, betul sekali Bu. Jadi kalau menurut Bu En itu kira-kira kenapa ya motivasi anak-anak kita ini masih kurang gitu? Iya, eh, ya saya mungkin pikiran saya itu kalau anak itu di sekolah motivasinya saja kurang, bisa jadi itu terbawa dari dalam keluarga atau di rumahnya, dimulai dari rumah, istilahnya pembiasaan dari rumah gitu Bu Siti. Oh, jadi Jadi mungkin istilahnya anak kita ini ya iya jadi mungkin terbiasa ada masalah keluarga ya Bu ya. iya, jadi terbawa di sekolah. Gitu. Kalau Nah, saya kalau selain masalah keluarga nih kira-kira apa lagi ya Bu ya? Kenapa motivasi anak-anak kita ini bisa rendah ini ya Bu ya? iya mungkin istilahnya dari selain dari keluarga, dari diri sendiri, istilahnya motivasi dari dalam dirinya itu istilahnya kurang. Seperti itu Bu Siti. Itu ya. Jadi mungkin anak-anak kita ini selain punya masalah di rumah juga mungkin karena memang motivasi dari dalam diri sendirinya itu yang memang kurang ya Bu En ya. Kalau menurut Bu En anak-anak yang memang punya motivasi itu yang seperti apa ya Bu En ya? Ya, menurut saya anak-anak yang memiliki motivasi itu setidaknya dia datang ke sekolah itu bersemangat, terus istilahnya mau mengerjakan tugas atau perintah dari gurunya, setidaknya mau menulis, mau mencatat gitu. Istilahnya adalah tekadnya atau keinginannya untuk belajar, seperti itu Bu Siti. Oh, jadi itu ya anak-anak kalau yang menurut Ibu yang termotivasi itu mungkin yang semangat dia ke sekolah aja udah semangat gitu ya. Kemudian Iya, dia mau ngerjain tugas, terus mau dengar apa yang dibicarakan gurunya gitu ya. Artinya dia senang aja lah dulu di sekolah ya Bu ya. Kalau menurut Bu iya. En sekarang anak-anak kita ini gimana ya? Kalau misalnya senangnya itu di level 10 atau motivasinya itu di level 10, kalau menurut Bu En sekarang ini anak-anak kita ini di level berapa ya? Uh, saya rasa ada di level 5 atau 6 ini Bu, kalau yang istilahnya kasus di kelas, ada di kelas saya itu di kelas 7D itu. Jadi masalahnya bukan pada satu anak ini, jadi ada beberapa anak, terutama yang laki-laki khususnya ini.
Jadi anak-anak kita ini masih di level 5, level 6 ya Bu ya. Kalau Iya, kalau Ibu pengennya anak-anak ini ada di level berapa nih Bu? iya. Kalau istilahnya untuk 10 itu kayaknya butuh proses yang panjang. Jadi saya berharap setidaknya ada di level 9. Begitu Bu Siti. Oh, di level 9 ya Bu ya. Jadi anak-anak kita ini termotivasinya semangat sekolah, mau mengerjakan, senang di sekolah, khususnya anak kita di kelas 7D ya. Itu di Iya. level 9. Menurut Bu EN supaya anak-anak kita ini bisa naik tadi yang dari level 6, level 5, 6 ini bisa naik ke level 9 nih kira-kira gimana nih caranya nih? Eh, Caranya mungkin saya merefleksi dari diri saya sendiri dulu sebagai seorang guru, istilahnya memvariasikan model belajar saya mungkin dengan uh, berupa ice breaking, games, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin saya melihat istilahnya latar belakang keluarga mereka, anak-anak saya, seperti apa dia di keluarganya. Apakah memang di rumahnya atau di keluarganya juga anak-anak ini seperti istilahnya kurang termotivasi sehingga terbawa ke sekolah. Seperti itu Bu Siti. Jadi ada kerjasama antara istilahnya saya sebagai guru dengan orang tua. Iya, eh, saya sepakat banget nih dengan Bu EN nih. Saya mendukung banget. Memang saya juga pernah mengalami anak-anak ini kita ini ternyata motivasinya kurang dan ternyata kalau kita selidiki kita sendiri yang harus berefleksi ya Bu EN ya. Iya, Tadi Bu EN mengatakan ingin merefleksi diri, terus mungkin kita apa mungkin jangan-jangan kita nih variasi pembelajarannya kurang gitu ya kan? iya, Dan juga mungkin kita perlu komunikasi dengan orang tua ya Bu En ya. iya Bu Siti. Jadi Saya kalau rasa menurut Bu En nih seperti itu. ada banyak sekali nih langkah yang bakal Bu En lakukan nih. Kira-kira yang mana duluan nih yang bakal dilakukan nih? Iya, mungkin yang pertama saya lakukan, saya coba dulu, alternatif-alternatif, istilahnya, gaya belajar saya, seperti mungkin, di kelas itu, memvariasikan model pembelajaran, mungkin dengan sekarang, belajar ice breaking atau, bermain games, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan anak ini, istilahnya ada sedikit, termotivasi dan merasa gembira untuk bersemangat menerima pelajaran. Mungkin seperti itu awalnya saya, Bu Siti, Itu ya. yang saya Jadi mungkin lakukan. kita awali dulu ya dari kita ya untuk Iya, meningkatkan motivasi anak. Coba kita ubah dulu mungkin gaya mengajar kita, kita buat anak senang hendak belajar dengan kita itu ya Bu ya. iya, iya, Bu Siti. Kalau menurut Bu En selain selain rencana itu apa kira-kira yang bisa kita lakukan biar anak ini makin termotivasi nih untuk belajar? Eee apa ya Bu Siti, eee, ya kalau misalnya dengan games, permainan, anak-anak itu juga masih, kurang mungkin saya akan dekati, secara pribadi, istilahnya memanggil anaknya, istilahnya pendekatanlah, mungkin bisa anak itu bisa berbagi cerita, sebenarnya ada apa, dari dalam dirinya, seperti itu. Apakah ada masalah dari dalam apa, di keluarganya sehingga dia tidak bersemangat untuk belajar. Seperti itu Bu Siti. Nah, jadi kita coba dulu ya Bu En ya. Pertama kita kita variasikan dulu nih cara belajar kita, gaya mengajar kita biar anak senang. Dan ternyata kalau seandainya tidak juga, kita bicara dari hati ke hati ya dengan anak kita Iya, nih ya, mungkin maunya iya, apa gitu ya kan. iya Nah Bu ya, Siti. kalau seperti itu, kira-kira kapan nih Bu En bisa kita lakukan nih Bu En? Iya, eee, secepatnya Bu Siti, ketika, saya masuk lagi di kelas 7D. Mungkin, saya bisa mulai minggu depan insyaallah.
Oke, jadi mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini ya Bu ya bisa bisa segera kita lakukan ya Bu En ya. Jadi Ya, kita nanti akan bisa dapat merubah dapat melihat perubahan anak kita, motivasi belajarnya bisa meningkat ya Bu En ya. Oke Bu En, kira-kira gimana nih pembicaraan kita malam ini? Apa yang dapat kita simpulkan Bu En? iya, jadi saya merasa sangat senang ini Bu Siti bisa bercerita, dengan Bu Siti, saya merasa lega, jadi, saya di sini, bisa, istilahnya mendapat pencerahan bahwa, setidaknya, apa yang, dialami oleh murid saya ini, yang bisa saya lakukan yaitu dengan istilahnya memvariasikan model pembelajaran saya, eee, ya untuk selanjutnya saya melakukan, pendekatan diri terhadap, anak tersebut, ataupun terhadap orang tuanya. Mungkin seperti itu Bu Siti. Oke, Bu En, saya sangat mendukung sekali nih apa yang yang ada dalam pikiran Bu En ya. Ada kita mudah-mudahan nanti Bu En bisa melakukannya dalam waktu tadi ya mungkin di pertemuan anak di kelas di pertemuan minggu ini ya. Jadi minggu depan kalau Iya kita minggu ngobrol-ngobrol, minggu depan seperti itu Bu Siti. oh gitu ya. Ya. Jadi kalau minggu depan setelah Bu En masuk kelas kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, kita bisa ngobrolin gimana nih perkembangan motivasi belajar anak kita ya Bu En ya. Iya. Iya siap Bu Siti, dengan senang hati Bu Siti. Oke, baik terima kasih Bu En malam ini Iya. sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Mudah-mudahan tetap semangat, motivasi yang ada di diri kita menular ke anak-anak kita. Terima kasih Bu En. Iya, sama-sama Bu Siti. Saya juga berterima kasih. Iya. Ya, sudah ya Bu, kita akhiri. Iya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu En. Ya.